Yan, Ya, buat. jadi teman-teman, hari ini kita telat lagi. Dan gue mau bahas soal telatnya sebetulnya. Tapi yang gue mau bahas adalah tiapnya Adrian mengenai tentang pemanis buatan. Ngomongin topik ini, berarti kita punya 3 yang kita bahas. 1, pemanis alami. 2, manis banget. 3, cuy, gitu. Jadi kita 3 topik sebenarnya. Pemanis buatan, pemanis alami, sama lu, cuy, gitu. Nah, lu mulai dari yang mana dulu? Lu ikut deh. Coba peragaan pemanis alami itu kayak gimana? Gue pengen lihat lagi kayak begini. Akhirnya juga boleh lah. Bud, jadi gini Bud, sebenarnya terjadi pergeseran zaman ya. Gue nggak tahu pas zaman lo kecil gimana. Tapi pada saat kita kecil, ya itu bahkan di buku-buku pelajaran tuh ada tuh, jangan jajan sembarangan. Kenapa? Karena takut pewarna buatan, takut pemanis buatan. Betul, Bener betul. ya? Betul. Nah, jadi waktu kita masih kecil, zaman kita masih kecil berarti berapa tuh? 20 tahun yang lalu ya. Kalau lu kan 50-an ya berarti 50 tahunan ya. Nah, kalau nah, jadi kita tuh menganggap bahwa pemanis buatan adalah suatu hal yang berbahaya, dihindari dan tidak bagus untuk kesehatan. Betul. Nah, tetapi tanpa diketahui mungkin pergeseran ke sekarang, itu ternyata pemanis buatan termasuk salah satu zat yang bisa digunakan dan membantu kesehatan dari orang-orang tertentu. Masa sih? Itu. Jadi, Berarti gini, misalnya Novi lihat lu nggak manis, terpaksa lah dipakai manis buatan untuk minum terus gitu ya, biar seolah lu jadi manis gitu maksudnya kan. Jadi orang-orang yang merasa pasangannya kurang menggairahkan, pasangannya dirasa tidak membahagiakan, atau hubungan rumah tangga kurang harmonis, lu bisa pakai manis buatan, gitu maksudnya kan? Baru tahu gue ini lo. Kalau untuk kasus itu kayaknya mau manis buatan udah nggak cukup buat pemak kayaknya. Ya, jadi sebelumnya kita udah sering menyentil sedikit ya tentang pemanis buatan. Nah, sekali lagi di sini gue mau menekankan ulang bahwa bedanya pemanis buatan dengan gula, ya, gula itu apa? Yang pertama, pemanis buatan itu tidak mengandung kalori. Nah, I see. gitu. Jadi bermanfaat nih untuk orang-orang yang misalnya cenderung mau diet. Nah, orang-orang yang obesitas dan orang-orang juga yang penderita gula, penderita penyakit gula, diabetes mellitus atau DM, di mana asupan gulanya tuh harus sangat dibatasin. Oke. Tapi kan gimana ya, maksudnya kalau misalnya lu sebelumnya itu pecinta gula banget, terus tiba-tiba benar-benar harus didrastisin, nggak boleh konsumsi gula sama sekali, itu kan pasti rasanya berat ya Bud ya, gitu. Makanya di substitusi gula atau pemanis buatan itu bisa digunakan dalam kasus-kasus seperti ini, gitu. Bentar dulu, kalau pemanis buatan nggak ada kalorinya, enak dong berarti. Enak. Jadi. Tapi pahit. Yang bener loh. Kalau gue ya, kalau pengalaman gue pribadi, gue nggak tahu deh kalau sobat healthy yang lain gimana. Tapi kalau buat gue sendiri pemanis buatan itu, jadi gini, lu pernah minum ini nggak? Soda Pernah dong. warna coklat. Iya pernah. Tahu kan? Kita kan sebut merek. Nah, dia itu kan banyak variannya ya Bud ya. Ada yang diet, diet soda gitu kan. Ya. Nah gitu. Nah, pada saat kalau gue pribadi, nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, pada saat mengkonsumsi yang edisi diet, kalau menurut gue tuh agak sedikit lebih pahit, sedikit aja gitu. Dan rasa manisnya itu mungkin memang tidak terlalu kental sekuat yang tidak ada yang gulanya normal gitu. Tapi benefitnya, keuntungannya, dia tidak ada kalori. Kalau gitu kenapa dia disebut sebagai pemanis buatan kalau rasanya tidak? Kalau yang diet itu gue pernah minum juga, rasanya emang tidak enak. Nggak ada rasa manis yang menurut gue, cuma pahit aja. Berarti kenapa disebut manis buatan ya? Maksud gue kan nggak ada rasa manisnya, nggak nimbul rasa manis. Manis itu Bud. Wah, lu sih gila lu. Lu jangan samain lidah sama muka lu, sepet. Susah gue kayak gitu. Enggak, rasanya beda sama yang reguler itu maksud gue. Iya kan? Iya. Perbedaannya sih pasti masih ada gitu. Cuman gila, kalau nggak manis sama sekali sih nggak juga. Menurut gue sih manis gitu. Cuman kurang apa namanya, kurang kalau orang bilang kurang bold gitu, kurang kuat gitu rasa manisnya kalau buat gue ya. Sama seperti kalau misalnya kita pakai ini gula yang sering diiklanin di TV,
gula sigung, gula warna kuning. Nah itu juga biasanya bisa pakai sekitar 2 bungkusan gitu, baru mungkin manisnya agak terasa kalau buat gue ya, gitu. Nah, Jadi memang ada sedikit beda pada taste-nya. Tapi prinsipnya sebenarnya pemanis buatan itu lebih kuat loh rasa manisnya dibandingkan gula. I see. Terus oke. Terus sekarang kan berarti pertanyaannya adalah, lu pengen jualan obat manis kan sebenarnya? Lu pengen jualan produk di sini kan? Nah, maksud gue lu mesti bilang sama kita dong. Maksud gue berarti kan sebetulnya pemanis. Sorry Bu. Kenapa? Sama seperti kata-kata lo, gue ini pemanis alami. Ya. Nah, itu nggak mungkin. Karena gue minum kopi pahit tetap pahit aja. Mau gue taruh mau kali banyak juga tetap pahit, nggak kayak gitu. Nggak, maksud gue gini loh. Lu mau bilang bahwa pemanis buatan yang diciptakan sekarang tuh kan ada gunanya dan tidak selamanya buruk gitu kan, betulnya. Tapi terus pertanyaan gue gini, kalau misalnya orang dalam kondisi normal, sorry, gue kasih tanya. Misalnya dalam apa yang membedakan pemanis buatan zaman dulu sama zaman sekarang? Apakah zaman dulu itu memang konotasinya salah atau termnya salah? Pertanyaan gue soal pemanis buatan. Atau zaman dulu orang menggunakan pemanis buatan tuh memang tidak sehat gitu. Gue pengen tanya itu sih sebenarnya. Atau misalnya gitu Yan, sirup something menggunakan pemanis buatan. Kan banyak tuh jual sirup, dia tulis menggunakan pemanis buatan. Itu bedanya apa sama pemanis yang kita bahas sekarang? Sama. Jadi pemanis buatan itu jenisnya tuh macam-macam. Oke. Ya, ada yang tadi yang gue sebutin gula sigung gitu. Ada juga yang bentuknya kandungannya berupa misalnya sorbitol atau xylitol. Nah, itu semua itu sebenarnya masuknya adalah ke pemanis buatan. Pemanis yang dibuat secara sintetik. Oke. Gitu. Nah, memang ada problemnya, utamanya adalah apapun yang berlebih nggak akan bagus buat tubuh kita. Nah, itu dia kuncinya gitu. Betul kan, betul ya? Gula berlebih nggak bagus. Nah, pemanis buatan yang terlalu banyak ini juga sebenarnya nggak baik untuk tubuh kita. Nah, kalau lu tahu namanya FDA, Food Drugs and Administration, itu di Amerika itu sudah meng-approve penggunaan dari pemanis buatan, atau di sana sebutannya adalah pengganti gula, substitute sugar. Nah, pengganti gula. Jadi dengan dosis tertentu mereka tuh aman, nggak ada masalah. Nah, yang dikhawatirkannya kalau misalnya beredar di jalanan, berapa banyak pengganti gula yang digunakan. Itu. Karena nggak ada takarannya. Nggak ada takarannya, dan tadi gue udah bilang bahwa pengganti gula itu jauh lebih murah dibandingkan gulanya. I see. Gitu, karena tingkat manis mereka tuh bisa beratus-ratus kali lebih manis dibandingkan dengan gula. Anggapannya gini. 1 sendok gula ya, itu misalnya manisnya kasih angka 100 lah gitu. Tapi dengan 1 sendok pemanis buatan yang murni tanpa ada campuran, itu mungkin bisa memberikan 10.000 nilainya. Berarti 100 kali lebih manis dibandingkan dengan gula. Nah, kalau dijadikan sebagai nilai ekonomis kan jauh lebih murah. Betul. Gitu. Berarti nah, khawatirnya penggunaan yang terlalu berlebihan itu nanti juga nggak akan bagus untuk kesehatan. Kalau gitu ini konspirasi namanya. Gula sigung itu harganya mahal, padahal ongkosnya murah. Berarti penipuan publik dia itu sebenarnya. Wah, nggak benar loh. Berarti lo bilang bahwa healthy hacks versus gula sigung gitu. Wah, lo ngaco lo. Udah nyerang brand aja lo. Terus nggak benar lo. Cuma udah dapat uang kita gini, bikin podcast 2 hari nggak ada uangnya ini. Wah, marah. Nggak komen gue ini. Parah nih. Tapi enggak, kan yang dari awal gue bahas adalah nih efek yang menguntungkan dari pengganti gula. Gitu. Yang berarti gue rangkum ya. Berarti kan sebetulnya gini. Sebetulnya kalau kita mau pakai secara logika gitu ya. Kalau misalnya pemanis buatan itu dibagi sangat banyak, kan sebetulnya dia efeknya tidak semanis gula alami, gitu kan sebetulnya? Iya. Sebenarnya rasa manisnya lebih kuat, Bu. Cuman kalau misalnya dia udah jadi produk, nah ini gue nggak tahu ya. Maksudnya, tapi setelah dia menjadi produk itu memang agak berbeda gitu. Gue sendiri bisa tahu. Kadang-kadang minum ini kayaknya, yang kayak kata lo, Bu, rasanya taste-nya agak beda gitu. Cuma itu kan kayak pengalaman personal ya. Kalau menurut lu kan katanya nggak ada manis sama sekali. Kalau menurut gue masih ada manisnya, tapi ada rasa anehnya gitu. Ya mungkin faktor muka juga bisa gitu kan. Tapi ya itu kita kembalikan kepada pendengar kita lah. Oke. Yan, pertanyaan gue gini. Kalau misalnya, ini pasti awam kan nanya.
kalau misalnya nggak ada tertera ditulis pemanis apa, let's say produknya bukan produk lewat BPOM gitu di jalan, gimana cara gue tahu dia pakai pemanis buatan atau bukan? Pengen tahu itu, iya dong. Kan misalnya let's say rasanya sama-sama manis nih, tapi kita nggak tahu nih ini pemanis buatan atau bukan. Ternyata misalnya ini pemanis buatan, manisnya manis banget, atau ini pemanis alami tapi emang rasanya manis. Maksud gue gimana kita bisa bedain nggak sih kalau nggak ada kriterianya tuh? Itu kayak pertanyaan buat yang investigasi TV deh. Yang nanti soalnya ditawarin gitu loh. Ya, jadi tipsnya gini. Ya, benar juga ya. Kalau gue sendiri pun, ini mau nih, gue ini dari pengalaman gue sendiri ya. Kalau menurut gue ya itu sih, kita bisa bedain dari faktor rasa. Karena rasanya itu tetap kalau menurut gue ada sedikit rasa pahitnya. Cuma, pemanis buatan itu sekali lagi yang gue bilang, jenisnya banyak. Gitu. Dan gue nggak tahu nih yang ada rasa yang menurut gue pahit itu pemanis buatan yang mana gitu. Jadi sebenarnya sih sejujurnya ya agak sangat sulit nih kita bisa membedakan mana yang benar-benar kandungannya benar-benar gula, mana yang kandungannya benar-benar hanya pemanis buatan gitu. Tipsnya adalah tetap kalau misalnya memang lu benar-benar concern terhadap kandungan apa yang lu makan, ya berarti lu mesti mencari makanan yang dengan isi kandungan yang jelas gitu. Berarti lu ya nggak bisa makan sembarangan di luar. Iya, tapi sebenarnya juga makan di luar juga itu kan jadi banyak loh yang memilih makan di luar karena lebih ekonomis, benar nggak? Betul. Nah, itu kembali lagi kepada pintar-pintarnya kita. Bagaimana kita bisa meramu makanan yang kita makan. Dari contohnya misalnya gini, lu pecinta sirup misalnya. Betul. Setiap siang selalu minum sirup gitu di luar. Yang kita nggak tahu nih kandungannya seperti apa gitu. Karena enak nih, cuacanya panas gitu. Pengen minum es sirup aja. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau setiap hari lu mengkonsumsi es sirup, apakah bagus untuk kesehatan? Gitu. Nggak juga kan, terlepas dari dia itu gula, kandungannya, atau dia pemanis buatan. Saran gue sih tetap sebenarnya sih diet yang berimbang ya, dalam arti maksudnya ya kita pintar-pintar deh bagaimana kita bisa menjaga diri kita, jangan terlalu banyak konsumsi gula. Mungkin kalau misalnya kita mau di luaran juga, kalau misalnya mau sesekali silakan, nggak masalah gitu, tapi bagaimana kita bisa mempertahankan diet yang berimbang di dalam keseharian kita gitu. I see. Jadi bukan soal pemanis buatan atau bukan ya, toh karena semuanya tetap punya sifat manis juga dan tetap ada kadar gulanya memang. Kalau lu makin banyak otomatis gula lu kan akan tinggi. Ya tapi menarik soal yang lu bilang tadi soal zero kalori. Pemanis buatan itu zero kalori. Kenapa bisa ya? Tanyanya aneh. Tapi kenapa bisa pemanis buatan bisa zero kalori? Kan dia dikonsumsi. Kan nggak ada konsumsi zero kalori kecuali air putih setahu gue. Bener nggak? Atau gue salah? Kok bisa gitu? Nggak, lu pasti salah, Bu. Lu selalu salah. Oke, aturan pertama adalah lu selalu salah. Kalau lu merasa benar, aturan nomor 2, kalau lu merasa benar, lihat lagi aturan nomor 1. Nah, jadi ini sebenarnya kuncinya adalah di rasa manis. Nah, kalori itu tidak identik dengan rasa manis. Nah, kalori itu identiknya adalah dengan glukosa. Glukosa itu nama kimia dari gula. Oke. Nah, artinya kalau gula itu sebenarnya ada kalorinya. Begitu dia di breakdown di dalam tubuh kita, dipecah dalam tubuh kita, dia menghasilkan kalori. Kebetulan gula ini rasanya manis. Sekarang lu menemukan pengganti gula. Artinya ini zat bukan gula, tapi dia bisa menghasilkan rasa manis di mulut lu. I see. Oke, paham. Nah, karena dia bukan gula, pada saat dia diproses dalam tubuh kita, dia tidak akan menghasilkan kalori. Hampir sama misalnya seperti, kalau misalnya ini ya, mungkin nggak apple to apple, tapi kayak garam misalnya. Garam-garaman itu kan sebenarnya nggak menghasilkan kalori di dalam tubuh kita. Nah, tapi kalau garamnya itu misalnya ada di atas nugget, ada di atas nasi goreng gitu. Nugget sama nasi gorengnya lah yang bikin itu jadi kalori gitu, bukan rasa asinnya gitu. Yan, ada nggak yang bisa bikin nasi padang tuh kalorinya nggak ada? Menemukan zat khusus, rasanya nasi padang tapi nggak ada kalorinya, ada? Ada, Bud, bisa. Jadi kalau misalnya lu beli nasi padang, ya jangan lu makan, lu kasih ke gua. Lu nggak akan ada kalori. Ya kan rasanya gua nggak makan juga dong maksud gua. Lu gimana sih? Emang kadang-kadang temen gua nih oportunis orangnya. Gua ditanya serius,
dia oportunis memanfaatkan kebaikan hati gue sebetulnya. Jadi karena 30 tahun kenal nggak pernah tuh gue dibeli nasi padang sama dia. ya emang tidak perlu kan teman-teman. Kita aja karet janji jam 6:30, butuh 7:30, 8:15 kita baru mulai rekaman. Gua apa no komen itu, bingung gua jadinya. Lah. Oke, Yan, ada tambahan lagi nggak soal ini? Jadi kalau dari gue sih tetap aja sih ya. Mau itu namanya pemanis buatan, mau itu pengganti gula, mau lu pakai bahasa Inggrisnya substitute sugar gitu kan. Itu sebenarnya adalah suatu hal yang sama. Kadang-kadang sebenarnya kita kadang terbawa trik marketing juga sih sebenarnya ya. Gitu. Jadi pada saat pengarahan dari media bahwa pemanis buatan tidak baik, kita beramai-ramai menjauhi pemanis buatan. Nanti ternyata ada satu berita yang bagus, misalnya terus ganti nih kata-katanya, ditemukan zat pengganti gula gitu, yang aman untuk orang diabetes misalnya. Orang berbondong-bondong mengkonsumsinya gitu tanpa tahu bahwa itu adalah suatu zat yang sama gitu. Jadi semua pesan gue untuk fokus kesehatan yaitu ya tetap menjadi smart people. Kita kan generasi milenial udah bisa mendapat informasi di mana aja. Tetap mencari dulu, konfirmasi dulu semua informasi yang kita terima, nggak cuma kesehatan. Dan pesan terakhir dari gue adalah yaitu tadi diet dengan gizi yang berimbang. Jadi bukan diet menghentikan makanan, tapi diet itu adalah pola makan yang berimbang. Apapun yang berlebihan nggak akan baik untuk tubuh. Gitu. Teman-teman, thank you banget udah support kita terus, dan sekali lagi kita bilang bahwa kita akan terus membawakan topik-topik yang mungkin tanda kutip kontroversi, yang mungkin banyak teman-teman belum tahu, bahkan banyak yang mungkin oh iya ya, selama ini kita makan ternyata salah misalnya gitu. Dan kita akan bawakan topik itu supaya teman-teman nggak kecele nih, nggak misunderstanding, ternyata wah selama ini gue miskom, ternyata ada something gitu, makanya terus bawain ini. Nah teman-teman dukung kita terus, kita ngantangin tiap hari Rabu, boleh share podcast ini, share YouTube ini ke teman-teman yang lain, supaya kalau ada yang butuh mereka bisa terbantu lewat komen. Jadi sampai situ aja. Sampai ketemu di selanjutnya hari Rabu. Stay healthy and stay alive. Bye-bye.